Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Sekarang gue pengen ngebahas, gue nemuin dokumen penting. Jadi ada Belanda itu tuh ngeluarin surat kayak koboi lah tuh di film Amerika. Jadi ada orang tuh kalau ketangkep dihadiahin kepalanya gitu. Jadi surat ini nih surat pemberontak nih. Surat Belanda untuk menangkap para pemberontak yang memberontak kepada Belanda. Nah lu baca sendiri ya. Jadi ada Muhammad Yusuf, Haji A, Haji B, Haji C gitu. Ini surat beredar di tahun 1800-an. Nah kalau kita perhatiin di surat ini nih, semuanya tuh rata-rata tuh nama-nama pribumi semua ya. Gue nggak tahu tuh nama yang paling atas tuh Demang Lehman tuh apakah orang Belanda yang membelot jadi Demang gitu di itu akhirnya dia membela bangsa kita apa segala macam gitu ya. Nah yang lebih menarik lagi perhatian gue nih gini, di antara semua itu tuh ada yang namanya Antasari gitu. Apakah ini Pangeran Antasari? Gue nggak tahu tuh ya. Jadi dia itu dihadiahin kepalanya itu sekitar 1000 gulden. Nah dari semua nama-nama itu di atas nggak ada tuh yang namanya itu marganya Ba'alawi gitu. Kalau dia ngaku bahwa dia itu nyebarin agama Islam pertama di Indonesia dan dia ngaku gara-gara klan dia itu bangsa Indonesia tuh nggak ada yang masuk nikah, dia inilah dia yang memerdekakan bangsa Indonesia lah apa segala macam. Buktinya nggak ada kok nama dia tuh di nama para pemberontak ini, ya kan? Nggak ada namanya dia satupun tuh yang marganya Ba'alawi itu ada di daerah di nama-nama pemberontak ini nggak ada satupun. Jadi menurut sejarah aja nih nggak mungkin nih bahwa bangsa Ba'alawi itu tuh ya bangsa yang nyebarin agama Islam di Indonesia tuh nggak mungkin. Karena dia emang didatanginya itu dari tahun 1840 sampai 1880 untuk ngelawan perjuangan bangsa-bangsa Indonesia tuh yang sakit hati gara-gara kejadian tuh Pangeran Diponegoro tuh, anaknya Sultan Hamengkubuwono itu tuh, Pangeran Ontowiro gitu ya. Jadi satu, dia nggak mungkin bahwa dia itu seorang pejuang tuh nggak mungkin. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa Ba'alawi itu tuh nggak ada yang namanya darah pejuang tuh nggak ada, mental curut semua lah ya. Jadi emang dia tuh bosnya itu tuh ya orang-orang Belanda gitu ya. Dan ternyata sekarang dia jurah nabi pun bukan, bahkan Arab pun bukan ya. Nah, sekarang ada tuh tokoh ulama karismatik dari ulamanya Ba'alawi itu namanya Habib Lutfi bin Yahya. Dan dia akhirnya sekarang ketahuan memasukkan makam. Kenapa dia memasukkan makam? Karena dia meresmikan tuh makam Sumodiningrat tuh yang ada di Semarang. Gue ngomongnya nggak usah jauh-jauh lah ke makam Kucing lah, makam berapa makam yang dia udah Ba'alawi dan segala macam. Ini kita ngomong makam Sumodiningrat aja ya. Makam Sumodiningrat itu tuh panglimanya Pangeran Diponegoro tuh. Yang pas di Jogja itu tuh dibantai sama Inggris karena Inggris ingin menguasai harta benda kerajaan Yogyakarta dan akhirnya nih Singabarong itu tuh syahid dan meninggal dikuburnya di Jejeran. Itu sesuai kata Dr. Yasir Arafat. Tiba-tiba makamnya sekarang nongol di Semarang. Akhirnya setelah diterusin ternyata di Semarang itu makam palsu. Dan yang lebih gilanya lagi tuh Pangeran Sumodiningrat itu tuh dibin Yahyakan, namanya tuh Toha bin Yahya gitu. Masa pahlawan gue namanya sama tukang ngemprut bini orang kan kagak terima gue ya, nggak terima gitu ya. Motivasinya apa sih? Ternyata Habib Lutfi bin Yahya ini nih bukan sekedar memasukkan makam doang, dia memasukkan sejarah berdirinya NU. Kalau lo pengen detail lagi tuh lo bisa nonton channel Aras 9, channelnya Rifki Julkarnain tuh, mas gue tuh, ya, lu bisa tonton lah tuh channel-channel keren tuh. Gue nggak mau cerita panjang lebar. Motivasinya apa sih Habib Lutfi bin Yahya itu tuh memasukkan kuburan sama memasukkan sejarah gitu. Motivasinya mah nggak sekarang, motivasinya mah ntar di masa yang akan datang di keturunannya dia tuh. Entah itu 30 sampai 50 tahun lagi, entar dia ngeklaim bahwa Indonesia itu milik dia. Karena makam-makam nenek moyangnya dia itu makam-makam tua, lebih tua dari makam-makam nenek moyang kita gitu loh. Dan ternyata itu makam-makam palsu. Ini sama metode penjajahnya tuh sama orang-orang Palestina yang dijajah sama Israel gitu. Jadi nggak ada sejarahnya tuh bangsa Arab tuh bangsa penjajah tuh nggak ada. Gue belum pernah denger ya bangsa Arab itu ngejajah negara-negara lain. Yang gue pernah denger itu yang ngejajah itu tuh
Israel ya, yang ngejajah itu orang-orang Eropa. Yang ngejajah itu ternyata sekarang udah ketahuan haplogrupnya G gitu ya. Nah, jadi emang haplogrup G-nya ini, haplogrup G ini nih, haplogrup perusak gitu, haplogrup imperialisme, haplogrup penjajah. Kalau dia misalnya udah mengklaim bahwa ini nih kuburan nenek moyang aneh nih, ini nih kuburan ini nih, dan semua NU, apalah segala macam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tuh ternyata tuh nenek moyang aneh tuh yang paling berjasa, padahal mah bukan boro-boro berjasa ya, malah dia itu ya yang merangin kita tuh semua tuh dia tuh. Ada tuh jejak digitalnya, jejak analognya tuh bahwa dia tuh dikasih embel-embel kapiten-kapiten tuh dari Belanda. Dan bahkan waktu Belanda pulang ke sono tuh dia tuh dihadiahin tanah-tanah yang berupa tuh surat-surat perbonding itu tuh. Yang sekarang nih mungkin ntar nggak lama lagi bakalan ngangkat, bakalan rame gitu. Jadi motivasinya itu motivasi ngejajah ya, ngejajah bangsa Indonesia. Satu ngejajah, kedua itu motivasinya tuh untuk jangka pendek itu duit gitu. Jadi kalau orang Indonesia itu kan kalau misalnya percaya itu makam wali apa segala macam, dia datang ke situ, ziarah ke situ, minta berkah di situ, akhirnya dia sedekah, iming-iming kalau dia sedekah banyak pasti Allah ntar ngasih banyak lagi gitu. Dan dia tuh suka ngomong juga kan ya, kita gimana mau dapet ikan gede kalau umpan kita tuh nggak gede, makanya gedein umpannya, insya Allah nanti rezekinya akan gede. Akhirnya apa ya? Udah ngeluarin duit gede, udah berjuang ke sono, udah berjuang ke sini, boro-boro dapet rezeki, yang ada malah dilaknat kan sama Allah, hidupnya jadi susah apa segala macam karena dibohongin. Nah yang kayak begini-begini nih mestinya nggak ada gitu. Kalau menurut gue mulai dari sekarang ya semua orang-orang Indonesia, semua yang ngerasa orang Indonesia ya, semua yang ngerasa pribumi, stoplah ziarah ke makamnya Mbak Alawi, stoplah sholat di belakangnya Habib, stoplah cium tangannya Habib, stoplah ngormatin Habib, karena dia itu penipu, penipu umatnya Rasulullah. Kalau kita ngejauhin dia, berarti kita sayang sama Rasulullah. Berarti kita ngikut Rasulullah. Itu bukan sebaliknya. Kalau lu nggak ini sama gue, ntar lu kualat. Rasulullah bakal perangin lu. Nggak mungkin. Rasulullah itu orang yang jujur. Rasul Al-Amin. Nggak mungkin Rasulullah itu bohong gitu loh. Nggak mungkin Rasulullah itu tuh punya keturunan tuh kayak dia, mulutnya sampah, ntar ngomong A kelakuannya jadi B gitu. Nggak mungkin. Ya contohnya aja tuh yang namanya Habib Rizik ya, harus tes DNA. Sekarang tes DNA kagak ada yang mau ya kan. Sekarang malah ngalamin tes DNA. Ya kayak begitulah keturunannya dia. Semakin lu nggak mau tes DNA, semua masyarakat nasional maupun internasional lebih curiga bahwa lu tuh emang bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah gitu aja dari gue Bang Zaini. Semoga vlog ini bermanfaat dan menambah giroh kita nih sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita itu bangsa yang nggak bisa dijajah. Kalau ada orang yang macam-macam sama bangsa kita, wah kita tahu sendiri kan orang Indonesia tuh keren banget tuh. Senjatanya aja tuh macam-macam. Setiap pulau, setiap suku tuh punya senjata khas masing-masing gitu. Nenek moyang kita tuh doyannya berburu, berantem sama perang gitu. Jadi kalau udah urusan perang nggak ada takut-takutnya orang Indonesia. Dan itu udah kebuktian. Orang Mongol dulu bisa kan ngancurin Arab apa segala macam. Pas datang ke Indonesia kupingnya malah dipotong kan sama itu kan. Akhirnya malah ancur-ancuran kan tuh di armada lautnya, kalah kan tuh sama Singosari. Ya pokoknya kalau udah urusan perang cuman satu lah. Jadi kalau senjata aja tuh Indonesia kan banyak macam-macam, tapi tetap untuk menghancurkan Belanda, Indonesia tuh cuma punya senjata satu, setiap suku, setiap bangsa, bambu runcing. Jadi bambu runcing itu tuh senjata pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.